Garang di langit, biaya operasional jet tempur Sukhoi TNI AU fantastis, setara harga mobil ini. Sebagai produsen jet-jet tempur Sukhoi seperti Su-27 atau 30 dan Su-35, para pilot tempur Rusia yang biasa menerbangkan Sukhoi ternyata memiliki perbedaan yang menyolok dibandingkan dengan para pilot Sukhoi Indonesia TNI AU. Baik di Rusia maupun Indonesia, biaya operasional untuk menerbangkan jet tempur Sukhoi dikenal sangat mahal. Pasalnya, setiap jam terbang Sukhoi biayanya sesuai ditulis majalah angkasa terbitan 3 Desember 2011, setara dengan 2 hingga 3 harga mobil Toyota Kijang. Jika biaya menerbangkan Sukhoi itu setiap jamnya dihitung pada 2018, maka bisa diandaikan setara dengan harga 2 hingga 3 mobil Kijang Innova atau lebih dari 1 miliar rupiah. Cara untuk menghitung biaya per 1 jam terbang Sukhoi itu memang hanya internal TNI AU yang tahu. Tapi biaya yang diperlukan untuk 1 jam terbang Sukhoi secara global antara lain BBM, penurunan fungsi airframe pesawat sehingga makin mempercepat masuk ke tahap perawatan, berkurangnya jumlah jam terbang, dan lainnya. Khusus untuk berkurangnya jumlah jam terbang Sukhoi ketika jet-jet tempur Rusia itu tiba di Indonesia dalam kondisi baru, masing-masing sudah memiliki jatah jam terbang. Misalnya setiap unit pesawat Sukhoi memiliki jam terbang operasional sebanyak 2.000 jam terbang. Maka setelah 2.000 jam terbang tercapai, pesawat harus masuk ke tahap perawatan seperti penggantian suku cadang dan lainnya. Dengan demikian, setiap kali para pilot TNI AU menerbangkan Sukhoi, maka jatah jam terbang Sukhoi juga makin berkurang. Sementara berkurangnya jam terbang Sukhoi juga makin berpengaruh kepada tahap perawatan yang biayanya sangat besar. Apalagi jika tahap perawatan sampai dilakukan di Rusia. Oleh karena itu, dengan pertimbangan operasional Sukhoi yang demikian mahal, para pilot Sukhoi di Rusia malah jarang berlatih terbang menggunakan Sukhoi, tapi pesawat-pesawat latih lainnya. Sebaliknya, para pilot Sukhoi TNI AU karena sudah memiliki kurikulum yang jelas setiap tahunnya tetap melakukan latihan terbang rutin. Bahkan dari sisi jumlah jam terbang, para pilot Sukhoi TNI AU selalu mengalami peningkatan jumlah jam terbangnya setiap tahunnya. Dengan jumlah jam terbang yang lebih banyak dibandingkan jam terbang para pilot Sukhoi Rusia, maka dari sisi profesionalisme, kemampuan terbang pilot-pilot Sukhoi TNI AU menjadi lebih unggul dibandingkan para pilot Sukhoi Rusia. Oleh karena itu, ketika Indonesia ingin membeli Sukhoi seperti Su-35 dan para pilot Sukhoi TNI AU harus berlatih di Rusia, mereka sering dibuat terkejut. Pasalnya banyak pilot latih Rusia yang jam terbangnya justru di bawah para pilot Sukhoi senior TNI AU. Para pilot TNI AU yang sedang dilatih terbang menggunakan jet tempur Sukhoi kadang juga merasa jengkel karena para pilot latih Rusia termasuk pelit dalam membagikan ilmu terbangnya. Ketika berlatih terbang di Rusia, para pilot TNI AU sebenarnya lebih membutuhkan keterampilan menerbangkan Sukhoi sambil mengoperasikan persenjataan. Tapi karena praktek menggunakan persenjataan Sukhoi juga butuh biaya sangat mahal, maka keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam pertempuran udara yang sesungguhnya itu hanya bisa diperoleh dengan menggunakan simulator. Jet tempur F-16 bisa dipakai berulang-ulang, Sukhoi hanya untuk sekali pakai. Angkatan Udara Indonesia TNI AU sebenarnya merupakan angkatan udara yang unik karena memakai 2 produk jet tempur buatan Rusia dan AS sekaligus. Di era Perang Dingin, berbagai negara seperti Indonesia hanya bisa memilih 1 produk jet tempur saja untuk dibeli, produksi Rusia atau AS saja. Ketika Indonesia berusaha dipengaruhi oleh komunis Rusia saat Perang Dingin, maka berbagai alat utama sistem senjata alutsista bisa dibeli dengan mudah dari Rusia. Pada tahun 1960-an, berkat alutsista yang dibeli dari Rusia, khususnya pesawat-pesawat tempur dan kapal selam, Indonesia bahkan memiliki kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Tapi ketika di era Orde Baru, Indonesia lebih condong ke AS, maka alutsista dari AS pun gampang dibeli. Sebaliknya, alutsista dari Rusia terpaksa menjadi besi tua karena minimnya suku cadang terkait hubungan RI Rusia yang sedang memburuk. Tapi alutsista dari AS juga bisa sewaktu-waktu terancam embargo senjata dari AS, jika antara Indonesia dan AS tiba-tiba terjadi konflik baik secara militer maupun politik.